wabarakatuh. Saya Siska Dwi Tresyana, mahasiswa D4 Kebidanan Stikim. Di sini saya akan menjelaskan nutrisi yang baik untuk ibu hamil pada trimester pertama. Nah, pada trimester pertama, ibu hamil membutuhkan 2080 kilokalori energi, 67 gram protein, 600 mikrogram asam folat, 950 miligram kalsium, 600 miligram fosfor, 26 miligram besi, 11 miligram seng, 1,3 miligram vitamin B1, 85 miligram vitamin C, 15 miligram vitamin E, dan 450 miligram kolin. Nah, sumber energi yang didapatkan bisa melalui susu, ikan, daging, sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah protein. Fungsi utama protein adalah untuk pembangunan tubuh, di mana dibutuhkan sel-sel yang baru dan juga untuk memperbaiki sel-sel. Sehingga protein sangat dibutuhkan pada trimester pertama, karena pada trimester pertama terjadi perkembangan sel, jaringan, dan organ pada janin. Nah, para bumil bisa mendapatkan kandungan yang mengandung protein dengan mudah, yaitu melalui telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, susu, dan produk susu lainnya. Nah, para bumil bisa mengonsumsi makanan yang mengandung protein setidaknya 2-3 porsi sehari. Nah, selanjutnya ada asam folat. Asam folat sangat dibutuhkan pada trimester pertama kehamilan. Bahkan asam folat disarankan dikonsumsi sebelum kehamilan. Karena pada awal kehamilan, asam folat sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak dan tulang belakang janin. Dan sumsum tulang belakang janin. Kekurangan asam folat pada trimester pertama kehamilan dapat mengakibatkan bayi mengalami cacat lahir. Temuan ahli dalam Journal of American Medical Association mengatakan, ibu yang mengonsumsi asam folat 4 minggu sebelum kehamilan dan 8 minggu setelah kehamilan bisa meminimalkan resiko autis pada bayi sebanyak 40%. Nah, selain itu, asam folat bisa mencegah keguguran, mencegah anemia, dan mencegah preeklamsi. Nah, asam folat bisa didapatkan dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kubis, buah-buahan seperti alpukat, pepaya, jeruk, lalu kacang-kacangan, hati sapi, hingga telur. Nah, selanjutnya ada kalsium dan vitamin D. Keduanya dibutuhkan bayi untuk mendukung pertumbuhan gigi dan tulangnya. Nah, kalsium juga bisa membantu melancarkan sistem peredaran darah, juga sistem kerja saraf dan otot. Nah, kalsium bisa didapatkan melalui susu, keju, yogurt, dari sayuran tertentu seperti brokoli dan kale, juga bisa didapatkan dari ikan yang dimakan beserta tulangnya seperti sarden, ikan teri, dan ikan salmon. Nah, selanjutnya ada fosfor. Fosfor adalah nutrisi ibu hamil yang mendukung kepadatan tulang dan gigi ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya. Selain itu, fosfor juga dibutuhkan untuk menjaga detak jantung tetap normal. Nah, kebutuhan fosfor bisa didapatkan melalui kacang tanah, almond, seafood, susu, dan telur. Nah, selanjutnya adalah zat besi. Selama kehamilan, kita membutuhkan zat besi lebih banyak karena produksi darah kita meningkat. Nah, zat besi ini digunakan untuk membuat hemoglobin atau yang berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janin. Nah, kekurangan zat besi selama kehamilan dapat menyebabkan resiko anemia. Bila ibu hamil anemia, ibu hamil akan beresiko mengalami kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, dan juga depresi postpartum. Kecukupan zat besi bisa didapatkan melalui ayam, daging merah, ikan, sayuran seperti bayam dan brokoli, juga kacang-kacangan. Nah, selanjutnya ada seng atau zinc. Itu merupakan salah satu mineral esensial bagi manusia. Nah, mineral ini mempunyai beragam manfaat untuk tubuh, mulai dari proses penyembuhan luka, berperan dalam indera perasa dan penciuman, memperkuat sistem kekebalan tubuh,
serta membantu pertumbuhan sel. Nah, seng ini sangat penting untuk ibu hamil karena berperan dalam pertumbuhan janin. Kekurangan seng bisa menyebabkan bayi lahir cacat, keguguran, bayi lahir prematur, janin tidak berkembang, hingga berat bayi lahir rendah. Nah, kebutuhan seng bisa didapatkan dari coklat hitam, kacang merah, yogurt, daging domba dan sapi, juga sayuran seperti bayam dan seafood. Selanjutnya ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 adalah vitamin yang baik untuk kesehatan ibu dan janin. Vitamin B1 berperan penting untuk perkembangan otak, sistem saraf, dan detak jantung. Vitamin B1 bisa didapatkan melalui kacang-kacangan, oat, ikan salmon, sereal, kaldu jamur, dan pasta gandum. Selanjutnya ada vitamin C. Pada ibu hamil, vitamin C berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin serta perkembangan janin di dalam tubuh. Vitamin C memiliki antioksidan yang tinggi sehingga mampu menangkal radikal bebas, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Lalu, manfaat vitamin C untuk ibu hamil dan janin yaitu membantu penyerapan zat besi, menurunkan resiko diabetes gestasional, mengurangi resiko preeklamsi, dan mendukung pertumbuhan bayi. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin C, ibu hamil dapat mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, mangga, dan tomat. Atau bisa juga mengkonsumsi sayuran seperti paprika, kembang kol, brokoli, dan bayam. Tapi, vitamin C juga jangan dikonsumsi secara berlebihan karena dapat menyebabkan pusing, batu ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya ada vitamin E. Fungsi utamanya yaitu sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel dari berbagai kerusakan. Adapun manfaat vitamin E yaitu untuk mengurangi keguguran jika dikonsumsi pada awal kehamilan, mencegah pembekuan darah dan memperlebar pembuluh darah, membantu produksi prostaglandin untuk membantu sistem reproduksi berfungsi lebih baik, pembentukan sel darah merah, menjaga struktur lemak dalam tubuh, dan membantu koordinasi organ tubuh untuk berfungsi lebih baik. Dan yang terakhir ada kolin. Kolin sangat penting bagi ibu hamil agar memiliki bayi yang cerdas. Ini dikarenakan kolin bisa membantu perkembangan kognitif bayi dengan baik. Kolin bisa didapatkan dari kuning telur, ikan, daging merah tanpa lemak, unggas, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Untuk sayur-sayuran seperti kembang kol dan brokoli. Nah, jadi itu semua adalah nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil pada trimester pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.